pagi makan tempe. Nah, pagi-pagi bikin status jam 8. Sudah. Terus jam 1, jam 2 tempe lagi makan. Bikin status, ini pendeta. Saya katakan bukan hamba Tuhan. Ini pendeta. Terus jam 7 malam tempe lagi dinner. Saya suruh telepon, nggak boleh begitu. Kita di hamba Tuhan. Kalau kita makan di restoran jangan bikin. Kita makannya tempe, ikan asin, sayur asam baru dibikin. Kita makan di restoran jangan bikin status. Silakan anak-anak Tuhan. Baik tempe, baik rendang, baik apa, opor, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sedang memuliakan. Saya kira status gak baik, kita sedang memilukan nama Tuhan. Coba kita punya anak saya memalukan nama orang tua, sudah. Minta apa aja nggak bisa, jewel. Kalau dia memuliakan Tuhan, bangun tidur, rapi-rapi, bersihkan rumah, baik-baik, nggak suka tawuran, baik-baik sudah ya. Nengok nih, ini ada es lewat. Kalau nggak tahu ya, atau apa? Panggil beli es. Nggak usah beli satu baru, beli. Tahu, saya ini yang jahat tahu. Apalagi Bapak di surga. Ya, jadi kalau ini nggak ada ya. Kalau mungkin ada, berdamai dengan Tuhan dan keluar dari tempat ini. Nanti di rumah bikin status yang rohani, bikin status warga kerajaan surga. Ya, nggak ada tadi tempe lagi, tempe memalukan. Saya nggak pernah kelihatan di depan teman-teman. Ada nggak ada uang, saya nggak pernah kelihatan. Karena memang saya nggak pernah isi uang di dompet saya. Saya selalu minta istri saya. Saya presiden, dia menteri keuangan saudara. Ya, kali kan saya nggak kelihatan. Ada pendeta kelihatannya lemas. Apa? Itu nggak ada uang, Pak. Memalukan. Ada nggak ada puji Tuhan. Kehidupan kita nggak terpengaruh dengan tanggal. Kalau di sini, kalau di kebun, di sawah, di ladang nggak terlalu ya. Kalau yang pegawai, Pak Dokter, pegawai negeri misalnya, saudara, ya percaya juga pasiennya terus-terusan sudah ya. Puji nama Tuhan. Baik di pemerintah mungkin buka klinik sudah, Pak Dokter, Tuhan kira nanti pasiennya sudah. Atau yang lain-lainnya saudara, guru masih honor, saudara. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 10, semangat ngajar. Saudara, boleh tanggal 11 sampai 20 kurang semangat, sampai 30 nggak ada PR, nggak boleh ya, memalukan nama Tuhan. Dan yang terakhir nih, memuliakan nama Tuhan. 1 Korintus 10. Baca bersama-sama 1 Korintus 10 ayat 31 ya. Udah ketemu? 2, 3. Aku menjawab, jika kau makan atau jika kau minum atau jika kau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk jika kau makan atau minum atau melakukan segala sesuatu semua untuk kamu. Makan minum saja sudah, atau apapun ini yang kecil kan, makan minum memuliakan nama Tuhan. Para pendeta bapak tuh makan mesti jangan lupa bawa di leher, ditaruh apa? Tapi bukan pisau dapur terus. Artinya bisa menahan hawa nafsu, sudah ya. Itu baru makan. Jangan sampai makan. Ya, saudara. Makan mungkin kita ingin makan banyak, jangan langsung segunung. Ya, dikit-dikit nanti bisa nambah lagi. Jangan langsung segunung. Pak Dokter tuh tahu, kita makan nggak boleh sampai kenyang, itu sehat. Kalau makan kekenyangan itu kurang sehat, kurang sehat, kasihan di dalam. Itu baru soal makan. Ya, maupun yang lain-lainnya, apapun sudah, gaya penampilan kita dan lain sebagainya, saudara ya, puji nama Tuhan. Semua untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Jadi berapa banyak perkara ya? Yang pertama tadi apa? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Suka berkorban?
Mau berkorban? Nggak boleh komel ya, sabar bertobat bagi membanggakan milik Tuhan. Tantangan, persembahan apa? Nanti buat pasca, buat renovasi, buat yang lainnya, untuk apa? Untuk dana misi dan lain sebagainya. Nanti ganti musik dan lain sebagainya. Tambahan apa saudaranya? Puji nama Tuhan. Nggak ada yang kedua. Kita sedang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua apa? Dengan tubuhmu, dengan beribadah. Nggak boleh malas, harus berdiri payah dan giat. Latihan badan di tempat terguna, tapi ibadah mengandung janji untuk hidup hari ini. Hari ini yang sukar nih, Tuhan jamin untuk hidup yang akan datang, mulai dari dalam dunia, masa depan, sampai masa depan kehidupan kita lewat ibadah. Sungguh-sungguh ibadah. Kalau kamu sudah dibangkitkan bersama Kristus, cari, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Silakan memikirkan, tapi jangan terlalu. Yang utama cari perkara yang di atas, perkara rohani, perkara ibadah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Panennya ditambahkan, semuanya, gajinya, karirnya, semua ditambahkan. Nilainya, IP-nya, semuanya ditambahkan. Ada men? Saat kita mau memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, bukan memilukan, bukan memalukan Tuhan, tapi memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga tadi apa? Ucapan bibir yang memuliakan, selalu mengucap syukur, puji Tuhan. Ya, itu dalam hal yang kecil tadi bahkan. Oh, kamu gajinya double kan? Aku kecil. Dan tadi status yang memuliakan Tuhan. Karena kita ada warga kerajaan surga. 1 Korintus 10 ayat 31 juga. Atau berkati juga makan juga betul, atau juga melakukan segala sesuatu semua untuk kemuliaan nama. Apapun yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia, aktivitas apapun saudara, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, dan damai sejahtera di bumi. Dan kita tahu banyak ayat yang Tuhan adalah sumber, satu saja, Roma pasal 15. Roma pasal 15 ayat 33. Baca bersama-sama. 2, 3. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekarang. Amin. Dia sumber damai sejahtera. Pertanyaannya, apakah kita sudah mendapatkan damai sejahtera dalam segala aspek kehidupan kita? Baik yang jasmani, sekolah, harusnya saya sekolahnya mau ini di sana, kenapa orang tua saya pilih di sini? Atau saya harusnya kuliah di sini, kenapa kok saya nikah? Harusnya jodohnya itu, kenapa kok? Padahal udah punya anak, udah punya cucu. Oh, saya maunya kerjanya ini kok dapatnya ini. Apapun itu, mungkin bergereja, pelayanan dan lain sebagainya. Kok saya nggak disuruh doa? Yang disuruh doa itu terus. Nggak ada damai. Firman yang menegur, nggak ada damai. Bahkan damai sejahtera sudah kutinggalkan. Dan ingat, damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak seperti yang dunia berikan. Sungguh-sungguh, saudara. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu? Di dalam Yesaya kita baca, Yesaya 32. Ya, Yesaya pasal yang ke-32. Yesaya pasal 32, saya percaya sudah ayat hafalan di tempat ini ya. Yesaya 32 ayat 17, sudah ketemu semuanya? 2, baca bersama-sama. Yesaya 32 ayat 17. 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran yang akan tenangan dan keterangan untuk. Ada amin? Pertanyaannya, lewat suasana Natal ini, sudahkah kita hidup dalam kebenaran? Saat kita benar, ada damai sejahtera. Nikah rumah tangga nggak ada damai, ribut terus, berarti ada ketidakbenaran. Mungkin suami nggak benar, istri nggak benar, atau anak-anak yang nggak benar. Berdamai satu dengan lain, selesaikan. Dalam nikah rumah tangga, dalam gereja, nggak damai, pasti ada yang salah.
pendetanya atau gembalanya atau jemaatnya. Jangan gengsi. Saya berapa kali saya ke depan, saudara ya. Sidang firman Tuhan sampaikan, saya berlutut di depan sidang jemaat, saya berdamai dengan sidang jemaat. Saudara, Pak Gembala, jangan suka berdamai, jangan suka merendahkan diri, merendahkan hati, nanti direndahkan. Ingat, Tuhan membenci yang namanya tapi Tuhan mengasihi orang yang dia akan ditinggikan. Mungkin kita seperti kalau bagi dunia, saat kita merendahkan diri, merendahkan hati, semakin diinjak. Tapi Tuhan akan meninggikan kita. Percaya. Ya, hiduplah dalam benar, dalam segala aspek benar. Sekolah yang benar, ada kedamaian, ada masa depan. Bekerjalah yang benar. Saudara, mungkin kita rasanya sepertinya karir yang mentok ya. Kita nggak ada S1, nggak ada S2. Di tempat kami nggak ada S1, saudara, hanya ada SD, SMP, SMU, tapi gaji S2. Karena ada kebenaran. Ada S1, ada S2, tambah kebenaran, luar biasa. Gajinya sama sudah dengan pimpinan, dengan order. Yang penting ada kebenaran. Sadar kebenaran, ada damai sejahtera. Suami benar, istri benar, anak-anak benar, ada damai, ada surga. Ya, ada kebahagiaan. Saat gak benar, waduh kasihan. Ya, kalau nggak benar dalam nikah rumah tangga, kasih menderita. Dan ingat, tidak ada penderitaan yang melebihi penderitaan nikah. Orang sakit stadium 4 mau sembuh. Orang sakit ya, stadium lanjut, tapi dia mau, percaya aku bisa sembuh. Tapi dalam nikah, tahu-taunya suami atau istrinya punya simpanan, padahal sehat-sehat, lebih baik aku mati aja. Tahu-taunya anaknya narkoba, jadi nggak ada narkoba ya, jauh lah. Kalau di kota-kota, tahu-taunya narkoba, lebih aku mati, malu, apalagi pendeta. Khotbah arahnya nggak bener, aduh, nggak ada damai. Mau khotbah apa? Mati aja. Keren, hiduplah dalam kebenaran. Ya, saat kita dalam kebenaran tadi kan nggak ada penderitaan yang melebihi penderitaan nikah. Tapi saat kita dalam kebenaran, tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan nikah. Nikah satu panggilan, cinta mati. Sungguh luar biasa. Saya bahagia. Bahkan rasanya semakin hari semakin tua, rambut putih semakin putih, saudara. Istrinya semakin putih, depan-depannya saudara. Semakin bahagia, semakin lengket, saudara. Puji nama Tuhan. Kalau udah putih jangan disemir ya, biar cepat digen. Sampai memutih rambut aku tetap bergendong. Mungkin ya silakan kalau ingin kelihatan lebih saudara ya. Saya malah ingin cepat-cepat putih, saudara ya. Dia terus digendong tuh, ditopak tuh. Dia sumber damai sejahtera. Kita akan mendapatkan damai sejahtera saat kita mau hidup dalam kebenaran. Beribadah kita harus benar. Ya, melayani harus benar. Mengembangkan milik Tuhan harus benar. Suami hidup dalam kebenaran, istri hidup dalam kebenaran, melayani apapun di tengah-tengah dunia ini yang kita harus kerjakan dalam kebenaran. Cinta Tuhan, kemuliaan yang besar. Yang nanti baca sudah luar biasa. Ya, cinta Tuhan, ada kemuliaan yang besar, ada terang yang besar. Dunia dalam kegelapan, tapi Yesus datang dalam kemuliaan yang besar. Dalam kemuliaan besar. Ya, akulah terang dunia. Itu statement Yesus sendiri dalam Yohanes berapa itu? 12 atau berapa itu? Atau 8:12 itu. Akulah terang dunia. Di Injil Matius 5:6 itu. Kamulah terang dan terang dunia. Kamulah terang dunia. Kerinduan Tuhan, kita juga harus sebagai terang dunia. Yang menerangi dunia, matahari, bulan, bintang. Matahari Allah Bapa, bulan Allah Anak, bintang Allah Roh Kudus. Gereja Tuhan sudah harus memiliki terang yang besar, terang dunia. Sudah dimulai terang dalam rumah tangga. Nanti baca sendiri ya. Terang dalam rumah tangga.
terus meningkat. Terang dulu, jangan terang di luar, terang dalam rumah tangga. Suami jadi terang, istri jadi terang, anak-anak orang tua pada anak-anak pada orang tua terang. Ya, baru terang di depan orang, semua orang, sampai kita menjadi terang dunia. Terang Allah Bapa yang penuh dengan kasih. Terang anak Allah yang penuh dalam pengorbanan juga. Allah terang Roh Kudus taat dengan kedengaran ya Aba, ya Bapa. Kita sudah bagikan tanda besar di langit. Wahyu 12 ayat yang pertama. Ini apa? Multimedia. Wahyu 12 ayat yang pertama. Wahyu 12 ayat yang pertama. Wahyu 12 ayat yang pertama. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan bersembunyikan mata hari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas. Ini perempuan tanda besar, perempuan di hadapan Tuhan, ini gereja Tuhan. Kita ini semuanya bagian perempuan, saudara ya. Puncak pengenalan kita memang Tuhan ingin juru selamat, penebus, sumber pengharapan, gembala agung, saudara, kepala gereja, raja di atas segala raja, mempelai pria surga. Dia terang yang besar. Kita pun juga harus memiliki terang yang besar. Gereja Tuhan sama dengan tadi gambaran perempuan sudah memiliki tanda yang besar. Maka apakah tanda yang besar? Seorang perempuan bersembunyikan matahari, beralaskan bulan dan bermahkotakan dari 12 bintang, memiliki tanda terang yang besar. Berkatnya satu saja di ayat ke-14. Terima kasih multimedia. 14. Baca bersama-sama. Wahyu 12, 14, 2, 3. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung kasa yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa. Dan jangan takutkan saat kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam terang Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, hidup memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan tubuh kita, dengan mulut kita, dengan apapun yang kita lakukan semua untuk kepujian nama Tuhan. Kita memiliki tanda terang yang besar, berpakaian matahari, beralaskan bulan, dan bermahkotakan dari 12 bintang. Nanti mungkin dia bisa mencari gambarnya di YouTube, cari saja gambar Wahyu 12 ayat 1, nanti nampak gambar. Sudah ada berkatnya. Perempuan dengan tanda besar, gereja Tuhan ada berkatnya, ada diberikannya 2 sayap burung nasar, supaya bisa terbang ke tempatnya di padang gurun selama 1, 2 setengah masa, 3 setengah masa, 3 setengah tahun, zaman antikris 42 bulan, 1260 hari, zaman antikris. 1 kali nanti benar-benar Antikris akan berdiri di bait dia, sudah. Tapi kita jangan takut. Kalau gereja Tuhan terus memuliakan Tuhan, terus memiliki damai sejahtera, pasti secara pandangan rohani kita semua sudah memiliki tanda yang besar, terang yang besar, dan ada 2 sayap burung nasar. Saat dunia dikuasai antikris, kita sudah disingkirkan, dipelihara jauh dari mata si ular itu, sudah. Nama Tuhan ya, dipelihara. Masa yang sukar saja, yang paling sukar zaman antikris dipelihara, apalagi masa-masa sekarang. Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti pelihara. Saya nggak ambil persembahan, tapi Tuhan pelihara. Bukan satu jemaat ya datang ini untuk susu, karena badannya gede-gede, ini berkat untuk susu, semua berkat. Tuhan pasti pelihara. Masa-masa yang sukar, yang sulit, di tengah-tengah masa-masa pandemi, sudah Tuhan pelihara. Bahkan kami bisa lebih berkat. Ayo, jangan khawatir. Saat kita sudah memiliki tanda yang besar, saat kita sudah memuliakan Tuhan, Tuhan akan pelihara kita.
disingkirkan dari masa-masa yang sukar, masa yang paling sukar saja disingkirkan, apalagi masa-masa yang sukar, yang sulit hari-hari ini. Saya tidak berkampanye, siapapun nanti presidennya sudah ya, puji nama Tuhan. Jangan takut, jangan takut. Karena sebab itu semuanya datang dari takutlah saat kita tidak memuliakan Tuhan. Takutlah saat kita tidak hidup dalam kebenaran karena tidak ada kedamaian. Takutlah karena kita tidak memiliki terang. Takutlah karena kita tidak memiliki buah sayang pelunasan untuk disingkirkan. Tapi berbahagialah karena kita selalu memuliakan Tuhan. Berbahagialah karena kita tetap setia beribadah melayani Tuhan. Berbahagia selalu memuji, menyembah Tuhan. Tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, berbahagia. Damai sejahtera sukacita Tuhan pelihara hidup kita. Ya, firman Tuhan dipanjangkan enggak? Cukup ya? Nah, cukup. Bapak ini udah cukup. Nah, ini mewakili bapak-bapak itu. Nah, catatan saya masih banyak sudah. Puji nama Tuhan. Ya, nanti kalau diundang lagi ya nyambung lagi ya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Bapak-bapak pendeta atau gembala boleh angkat tangan. Yang pendeta pejabat. Ya. Coba angkat tangan benar. Jangan takut nanti enggak. Kalau angkat tangan ada amplop nih. Beneran. Coba angkat tangan dulu, Ustaz. Nanti kalau nggak masuk itu kan gak enak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak ada lagi ya. 7, 8, berapa? 8, 9, Ibu. Nanti biar saya siapin amplop. Saya nggak cari amplop, saya bagi amplop. Jangan lihat jumlahnya ya. Nanti ibu-ibu dikasih minyak wangi ya. Ya, ibu-ibu kasih minyak wangi. Ya, saya ada berkat minyak wangi nggak murah. Sudah nggak murah, bisa saja saya jual. Saya sudah 7 tahun ya kerja sebulan. Saya tinggalkan pekerjaan untuk memuliakan nama Tuhan. Istri saya juga belum masih di kuliah, belum selesai di Aldido kontraktor, di Astra, saudara, puji nama Tuhan. Tapi mau ikut saya? Ya, tinggalkan. Saudara, puji nama Tuhan. Saya ajarkan anak-anak saya. Saudara, banyak pendeta-pendeta, Pak doakan anak saya udah gede, dia nggak mau jadi pendeta. Dia mau jadi pendeta. Anak saya Angel, biar dia kuliah kedokteran, mau jadi apa? Yang kecil dong, mau jadi pendeta. Ya, tadinya mau masuk sekolah teologi, nanti dulu, kuliah dulu. Yang kedua, Angelina, mau jadi apa? Mau jadi pendeta juga, padahal sudah dapat apa? Udah masuk di Ukriya sudah. Ya. Terus Angelo, Ebenezer, juara kita. Mau jadi apa? Mau jadi pendeta, sudah. Dan yang kecil, mudah-mudahan dia mau jadi menteri, mau jadi guru, mau jadi dokter. Si Angela mau jadi apa? Mau jadi pendeta juga. Ya. Jangan tepuk tangan, Pak. Semoga kemuliaan nama Tuhan. Jangan tepuk tangan. Nanti saya takut mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, teman saya banyak, Pak. Doakan, Pak. Anak saya kalau mau jadi pendeta, saya minta apa terus ya, sudah. Ya, sudah ya. Puji nama Tuhan. Nama Tuhan saja dipuji permuliaan. Ada sukacita? Yang penting kita pulang dengan kemuliaan. Kita pulang jangan memalukan, jangan memilukan hati Tuhan. Kita pulang dengan kebenaran. Suami benar, istri benar, anak-anak benar. Benar itu artinya dalam nilai kesempurnaan. Benar itu sudah harus. Di pagi kita jatuh sudah takutnya tambah terus. Hendaklah tiga kehendak Tuhan. Hendaklah kau benar seperti Yesus benar. Hendaklah kau suci atau kudus seperti Yesus benar. Hendaklah kau sempurna seperti Bapakku yang di surga. Memang ada yang sempurna, tapi hidup ini harus mengarah kepada nilai kesempurnaan. Saya misalnya suami yang sempurna, bolehlah ganteng sudah ya, bisa dapat kerja, ada pendapatan untuk menghidupkan keluarga. Suami yang sempurna, suami yang selalu mengasihi istri yang sempurna, boleh bisa mengatur rumah tangga, mendidik anak saudara dan lain sebagainya. Istri yang sempurna, istri yang dalam pendudukan, bukan tanduk. Anak yang sempurna, pandai sekolah kuliah silakan. Sudah, tapi anak yang sempurna, anak yang hormat, taat pada orang, bahagia. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terlebih ada apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Korea saja. Kemuliaan bagi Allah. Nanti baca kita tahu ya, kemuliaan surga gak butuh lampu seperti ini. Ada domba
sebagai terang yang besar. Dia tidak, surga nggak membutuhkan terang. Saya kira musik semangat. Kemuliaan bagi main di mana dia? Hah? F. Istri saya yang tahu sudah, sok-sok tahu di F. Istri ini ya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bisa main musik apa saja? Main drum bisa, main keyboard bisa, main bass, rhythm, main drum, trompet juga bisa. Saudara ujian mata biola, dia juga ngajar biola. Yang mau ajar, silakan datang ke Cimanggis gratis. Ke Cimanggis silakan. Kemuliaan boleh saja.